Oke, sekarang kita lanjut ke ini ya. Jadi aku bilang untuk penulisan dengan cara yang lain, dengan moda yang lain lah ya. Oke, berarti ini penggabungan tampilan dan juga penulisan. Lebih ada baiknya kita mending gimana ya? Gini, kita hapus dulu. Kita pelan-pelan ya. Ini kan udah kita bahas di video sebelumnya. Nah, kita sekarang mau bahas penulisan dulu. Oke. Nah, gini. Ada yang namanya mode dalam ketika si asisten ini mengakses filenya gitu ya, ada modenya. Nah, aku nggak mau bahas macam-macam, kita pakai mode yang sering dipakai aja, iOS in, atau mungkin gini dulu, kita ke ilustrasinya dulu coy. Ilustrasi terus ya, sebab apa, yang penting kalian paham. Oke. Ini udah ribet banget. Bicara nih, menghapusnya simpel gini, terus kita gini loh, pakai pen tuh simpel, menghapusnya tinggal gitu loh. Nah, sekarang kita warnai hitam, kita tambahkan. Aku tadi mau bahas iOS ya. Oke. iOS in, iOS out, iOS app, iOS trunk, gini coy. Udah cukup segitu dulu, kembali pakai ini. Nah, mungkin penjelasannya tuh gini, kita masuk ke iOS in dulu ya. Kita bikin kotakan dulu. Misal ini filenya nih, ini file txt nya nih ya, file txt habis. Terus kita pakai mode iOS in ya, kita pakai iOS ini. Berarti kalau iOS ini tuh si siapa namanya ini? Si asisten siap, asisten pakai topi asistennya. Nah, si asisten kalau pakai iOS ini, iOS ini tuh dia dipakai untuk menulis data. Jadi kalau kita pakai iOS in, misal kita kan tadi udah mempelajari cara nulis ya. Misal kita nulis nama 1, NIM 1, jurusan 1. Udah kayak gini. Udah kayak gitu loh. Nah, terus kita, atau gini deh, mungkin sebelumnya di txt ini udah ada data kayak gini. Nah, terus kita pengen nambahin lagi, tapi kita malah pakai iOS in. Yang terjadi apa? Kalau pakai iOS in, dia ngebacanya tuh nggak dari sini, dia maksudnya tuh dia tuh kan yang kita pengen kan dia dari sini kan kita pengennya nulis lagi, kan pengennya dia nulisnya di sini. Tapi kalau kita pakai iOS in, dia nulisnya dari awal lagi sampai ke akhir. Itu iOS in ya. Jadi dia nulisnya dari sini lagi, dia bakal menimpa ini, baru nambahin. Jadi kalau kita cuma nambahin 3 data, atau satu data dengan 3 parameter, dengan 3 variabel, satu data dengan 3 baris. Intinya kalau kita cuma nambahin 3 baris, berarti ini bakal ketimpa semua, bakal keubah semua. Kalau kita nambahin 4 baris, ini keubah, yang baris keempat di sini. Gitu. Oke, itu iOS in ya. Pelan-pelan kita coba dulu. Sekarang kita pakai iOS in. Kita kembali ke programnya coy. Oke, dari pengalaman sebelumnya, video-video sebelumnya kan aku tonton lagi kan itu.
Nah itu kayaknya terlalu kecil ya tulisannya, jadi ini ku perbesar dikit biar lebih jelas. Ini filenya kita kecilin aja lah, cuma file kok. Nah sekarang ini coba kita pakai iOS in ya. Gini, ini modenya kita iOS in. Dan kita pengen nulis kan ini. Nah, mungkin kita tambahkan satu lagi. Apa ya? Atau gini, ini kan di sini udah ada gini nih. Kita cobaran ya. Tak cobaran. Kita compile. Clear screen, kita jalankan programnya. Nama di sana tertulis cemilik ya, ini tertulis cemilik. Kita mau ganti pakai ini cemil, NIM-nya 123.000.000, jurusannya elektro. Sebentar, kok nggak berubah coy, sebentar. iOS in nggak berubah yo, nggak berubah loh. Coba gini. Oh ya, iOS out nya belum, sorry, karena gini ya. Sebentar, kita coba lagi ya, pelan-pelan. Nah, dia berubah kayak gitu. Kenapa tadi? Ya soalnya tuh kan kita pakai Fstream ya. Fstream tuh dia harus bisa in, harus bisa out. Kalau cuma in itu kayak salah format gitu loh. Kalau misal kita pakai ini if stream yang tadi tak bilangin, yang penulis if stream input sebagai input. Oh berarti ini off stream ya. Off stream tuh dia penulis kan ya, penulis. Nah kita pakai iOS in tok, ini bisa harusnya ya. Kalau nggak bisa yo kita cobalah. Aku juga nggak tahu. Kita mungkin cemilik lagi, kita kembalikan ke data semua lah ya. Cemilik 123.001. Jurusannya listrik lagi coy, listrik. Nah bisa kan dia, tapi ya datanya dia bakal nggak konsisten karena ya kayak gitu. Tapi oke, ini kita hapus ya, kita hapus manual. Tapi ini kan tadi pakai Fstream ya, pakai Fstream. Nah gimana si Fstream ini dia tuh defaultnya tuh iOS in, iOS out. Jadi kalau dia cuma bisa iOS in tok, itu tuh nggak bisa jalan lah ya, nggak bisa buka lah ya. Atau kalau dia kayak gini, nah dia tuh sebenarnya otomatis, maksudnya sama aja kayak ini. Jadi kalau dia kayak gini sama aja kayak ini, gitu. Intinya kayak gitulah. Kita bahas iOS in-nya ya. iOS in menimpakan tadi kalau iOS in. Nah sekarang kita ganti. Intinya kalau ini tuh dia mode menulisnya, ini mode membacanya. iOS out kan. Nah iOS kita ganti pakai iOS app. Oke, sekarang berarti kita ke ilustrasinya bentar ya. Ilustrasi sebentar. Nah kita ke iOS out. Nah iOS kan tadi secara langsung udah tak bahas ya, dia sebagai output. Intinya gini ya, kalau bahas iOS ini enaknya pakai Fstream sama Offstream sih sebenarnya. Soalnya dia dua mode. Kalau pakai Fstream tuh dia langsung harus pakai dua mode ini ya, iOS in, iOS out. Tapi intinya kalau iOS out itu dimana si penulis ini biar si asisten ini biar tahu, oh ini harus tak baca, oh ini harus tak tulis gitu loh. Ya biar tahu kalau dirinya itu penulis dan dirinya itu pembaca gitu. Nah itu kalau iOS out ya, iOS out ini ngambil data lah dari sini. Kalau tanpa iOS out ini sini nggak bakal tahu kalau dia itu seorang pembaca, gitu gampangannya. Nah sekarang kita ke iOS app.
Nah, iOS app ya, ini udah nggak kita bahas iOS nya, kita ke iOS app. Nah, gimana kalau iOS app? iOS app itu ya segitulah, ini artinya apa ini ya. Ini kalau iOS app ini kita kalau pengen nambah si asisten itu bakal nambahnya di sini, bakal nambahnya di sini coy, di bawahnya coy. Jadi nggak bakal limpah yang atasnya ya, tapi dia langsung ke bawah. Dia bakal tahu, oh ini udah ada tulisannya, jadi aku ngelanjutin dari bawahnya gitu. Begitu ceritanya ya. Sekarang kita langsung ke prakteknya aja ya, kita ke programnya. Mana programnya? Ini kita pakai app ya, di sini udah. Nah, di sini kan udah ada data cemilik ini ya. Kita pengen nambahin data. Oke. Kita compile dulu ya tadi. Kita clear screen biar nggak ribet. Kita main. Nama kita mau tambah si cemil. Cemil 123 002 guys. Tulisannya elektro ini tadi ya. Boom. Dia nambahnya di bawahnya coy ya. Dia nambah di bawahnya tanpa menimpa yang ini. Jadi dia udah jadi data baru. Oke. Berarti udah berhasil nih ya, kita nulis data baru. Udah berhasil. Terus ada satu lagi, iOS Trunk ya. iOS Trunk itu sebenarnya gimana jelasinnya? Baik, kita coba dulu lah ya. Intinya tuh gini loh. Kita kembali ke ilustrasinya lagi. Oke. iOS Trunk. Ini udah kita bahas, udah paham lah ya. Gampang banget iOS app. iOS Trunk. Intinya tuh gimana ya? Kalau dia gini. Misal ini kan iOS Trunk tuh bakal memerintasi ini ketika dia masuk ke suatu file. Nah, file itu akan dihapus. Jadi data ini akan dihapus semua, hapus sampai bersih. Nah, dah gitu toh. Itu iOS Trunk. Dan dibuild lah file, atau gini gampangnya, file txt ini akan dihapus set. Jadi data ini pun akan ikutan kehapuskan karena file ini akan hilang. Sementara tuh ya beberapa milidetik untuk kemudian dibuild lagi. Intinya gini ya, dia akan menghapus file txt ini, set, dihapus file txt nya, dihapus, set, ini filenya dihapus. Nah udah nggak ada filenya kan. Nah kalau udah nggak ada filenya, dia akan build lagi file kosong gini, txt kosong, akan terbuild file txt kosong. Tapi kalau dia nggak nemu file txt, dia nggak nemu file apa-apa, dia langsung ngebuild satu file txt. Oke, sekarang kita coba kayak gini lah ya. Kita coba langsung ke programnya. Oke, kita pakai iOS Trunk ya. Yakin sih. Itu kita coba wae lah. iOS Trunk. Kita tambahin gini lah ya. Ini bisa banyak mode. Bisa lebih dari ya, nggak apa-apa lah kayak gini. iOS Trunk itu kan buat nge-build file baru lah ya. Nah, harusnya kalau aku pakai iOS Trunk, harusnya dua data ini kehapus semua dan terinput lah yang barusan ku input. Paham gak? Jadi kan kita compile. Nah, ini kan aku nginput nih. Asal namanya siapa ya? Siapa ya? Johnny. NIM-nya 123 0000. Kayak gitu. Jurusannya informatika. Nah, harusnya dua file itu hilang untuk kemudian ditimpa sama file ini. Nggak masuk, Cuk. Sebentar ya, sebentar. Kita hapus ini. Bentar ya. Kita coba lagi Johnny 123 0000 informatika. Nah kan dia ketim langsung hilang tadi ya filenya.
pegangan di sini langsung hilang dan ketimpa ini. Kita ulangi lagi lah ya. Tadi filenya ini. Nah, programnya kayak gini. Oh, berarti iOS Trunk itu termasuk yang iOS in, iOS app, iOS Trunk. Nah, gitu loh. Dia termasuk satu tipe lah ya, tipe penulisan. Nah, sekarang kita kita main lagi lah ya. Kita masukkan namanya Johnny, namanya 1230000, jurusan informatika. Nah, ketika aku menekan enter, harusnya file ini kosong. Harusnya file ini dihapus semuanya, untuk kemudian hapus file data.txt ini. Kemudian dia akan bikin file dengan nama data.txt lagi, dan diisi dengan Johnny ini. Iya kan? Ya nggak kelihatan sih hilangnya, tapi mungkin kelihatannya gini. Kalau aku hapus yang ini, kita hapus ya, kita delete, kan hilang kan. Nah, sekarang ukuran programnya main, kita Johnny 1230000 informatika lagi ya. Nah, dia kebuild satu data di sini, data.txt berisi Johnny itu. Nah, ini gunanya jika untuk mengecek database lah ya, untuk mengecek data. Jadi kalau datanya belum ketemu, dia otomatis kebuild gitu ya. Loh, emangnya kalau kita nggak pakai iOS Trunk nggak bakal kebuild? Oke, kita coba ya. Kita coba apakah iOS Trunk itu sepenting itu. Untuk kita pakai, kita delete lagi ya datanya. Wih. Sing delete mau. Kita delete ini. Data.txt sing delete mau. Bolah. Wes. Baik, kita delete itu tadi. Kita delete lagi data.txt. Kemudian kita main lagi. Kita compile dulu sebelumnya. Apa sih error? Kita main nama Johnny 123 informatika. Gak bakal ke build, filenya gak bakal kebentuk di sini ya. Jadi kita harus tetap pakai iOS Trunk untuk itu ya. iOS Trunk, kalau cuma iOS Trunk kok bisa nggak? Aku pernah nyoba dan kayaknya nggak bisa ya. Kayaknya loh ya, aku lupa sih. Tapi kayaknya nggak bisa. Jadi harus ada iOS out-nya. Johnny informatika. Nah, gak bakal kebuild. Jadi dia harus tetap pakai yang namanya iOS out gini. Oke. Kita clear screen dulu biar enggak. Nah, kalau gini bisa dia. Johnny ojol. Apa sih? Informatika. Wis. Nah, kebuild. Ini di sini. Oke. Mungkin segitu dulu lah ya video ini. Harusnya kan tak bahas tentang cara menghitung. Maksudnya menghitung berapa banyak data di sini. Ada berapa banyak data gitu loh. Kalau ini kan satu data. Harusnya tak bahas tentang itu, tapi kok malah aku bahas iOS ya wes lah. Mungkin di video yang selanjutnya tak bahas untuk menghitung datanya. Ini pembahasan tentang iOS-nya gitulah ya. Yang penting paham sih pelan-pelan. Oke. Terus dipahami dulu, dicoba-coba dulu iOS-nya, dicoba dieksperimenkan biar lebih paham. Sip.